Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Pokoknya Tutorial. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya guys. Tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung aja ke tutorialnya guys. Oke guys, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Aplikasi Pixel Lab ini ada di Play Store atau di App Store ya, buat yang pengguna iPhone. Oke, ini kita belajar dari tools-tools yang di bawah ini ya guys ya. Untuk ini namanya tools text ya guys ya. Kita klik yang huruf A ini ya. Ini klik huruf A. Lalu klik objek ini guys. Ini kalian bisa bikin tulisan macam-macam ya guys ya. Kita klik aja yang edit ini, pensil. Nah, di sini kalian bisa tulis nama kalian ya. Misalkan saya tulis Agus ya. Lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk font-fontnya ya. Di sini kita geser aja ke kanan. Klik yang font ini. Nah, di sini font bawaannya lumayan ya, lumayan banyak. Tapi kurang bagus ya kalau untuk font bawaan. Nah, kita cancel dulu. Nah, kita perkenalkan di sini. Di sini ada tools untuk ngedit, lalu ada untuk menghapus, lalu ada untuk mengcopy. Kita contohkan aja ya. Kita klik dulu objek ini, tulisannya, lalu kita klik tools copy ini. Nah, maka dia akan menjadi dua seperti ini ya. Selanjutnya ada tools to front, to back, position. Untuk tools to front ini menempatkan objek di atas ya, misalkan kita timpa. Oke, saya contohkan untuk kasih latar belakang dulu ya. Kita klik background ini, kita klik enable-nya, lalu kita klik centang aja. Lalu di sini kita akan coba untuk tools to front. Kita klik tools to front ini, maka objeknya, objek yang hitam ini ada di atas yang tidak ada backgroundnya ya guys ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tools to back. Nah, maka objeknya ini ada di belakang yang tidak punya backgroundnya. Selanjutnya tools to position. Position ini gunanya untuk menempatkan objek ya. Nah, ini bisa teman-teman atur. Semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar jaraknya ya. Saya contohkan. Nah, ini semakin luas ya langkahnya. Seperti ini. Kalau kita geser ke kiri, 1 px ini langkahnya sedikit ya teman-teman ya. Oh, enggak kelihatan ya. Kalau kita ke kanan kan, kita full kan. Nah, seperti ini. Nah, ini langkahnya besar ya. Semakin ke kanan semakin besar langkahnya ya. Oke, kita centang dulu. Lalu kita geser ke kanan. Ini ada tools relative position. Gunanya untuk menempatkan objek seperti ini ya. Saya contohkan untuk rata tengah yang ini. Nah, ini lalu kita rata tengahkan ya. Bisa juga langsung pindah ke kiri, kita langsung pindah ke atas, pojok kiri atas seperti ini. Jadi tanpa teman-teman geser manual ya. Misalkan teman-teman di sini, teman-teman geser manual. Nah, ini kalau teman-teman geser manual ini kan nggak presisi ya teman-teman ya. Teman-teman harus gunakan ya namanya tools ini ya. Langsung kita ke atas kan, kita ke samping kiri kan. Nah, seperti itu ya. Bisa juga ke kanan, pojok bawah. Nah, seperti ini ya. Fungsinya. Lalu centang aja. Selanjutnya ada tool size ya. Kita klik aja tool size. Ini teman-teman untuk memperbesar ukuran ya, ukuran teks atau ukuran objek yang teman-teman gunakan seperti ini ya. Tuh, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Kita klik centang aja. Lalu di sini ada tools padding teman-teman. Kita klik tools padding. Nah, gunanya tools padding ini untuk apa teman-teman? Kita dari yang paling atas left padding. Left padding ini jika kita geser ke kanan, maka namanya left ini yang kiri ya teman-teman ya. Maka spasinya akan lebar ya. Lalu kita geser ke kiri, maka spasinya akan mengecil seperti ini ya. Nah, ini fungsinya seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada tools ini ya, bawahnya ini right padding. Nah, ini sama ya, right itu kanan. Jadi kalau teman-teman
gunakan right padding ke kananin, maka yang sebelah kanan ini akan melebar ya spasinya. Oke, kita silang dulu karena nggak kepake. Lalu kita ke sebelahnya ada tools color, sesuai namanya ini untuk mewarnai ya. Kita klik tools color. Nah, teman-teman bisa pilih warna-warnanya ya. Warna bawaan ada di sini. Nah, tapi kalau teman-teman pengen warna lain, bisa klik ini tanda. Teman-teman bisa pilih warna lain. Nah, di sini ada warna biru muda, ada biru tua sampai warna hitam ya, warna oranye, warna merah, pink, oranye, warna hijau muda. Kalau mau hijau tua tinggal arahin aja yang tengah ini ke sebelah kiri sampai sesuai yang teman-teman ini. Lalu di sini teman-teman juga bisa mengcopy warna. Kita klik yang ini ya, pipet ini ya, logo pipet ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengcopy warna yang ada di sini ya, di objek. Lalu kita klik centang misalkan. Nah, ini warnanya kan hasil kopian ya teman-teman ya. Atau jika teman-teman punya namanya palet warna, teman-teman bisa klik pensil ini. Lalu untuk kodenya, kode hex ini teman-teman bisa rubah. Nah, di sini kan kalau teman-teman punya palet warna, teman-teman bisa cari di Google ya, palet warna. Nanti kodenya bisa teman-teman tambahin di sini. Nanti warnanya bisa sesuai ya teman-teman ya. Oke, kita oke dulu. Nah, jadinya seperti ini ya warnanya, warna tulisannya. Kita klik centang. Oh iya teman-teman, ketinggalan satu teman-teman. Di warna ini ada warna gradien ya. Oke, kita klik gradien ini. Nah, jadi gradien ini untuk dua warna dalam satu objek ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini, ini bawaannya, atau bisa teman-teman buat sendiri. Klik tanda plus ini. Nah, di sini untuk yang bawahnya, di sini untuk yang warna atas ya, yang ini. Teman-teman bisa klik aja. Lalu klik icon yang ini ya, yang pojok kanan ini, bawah ini. Nah, lalu teman-teman tinggal geser aja kemana warna yang ingin teman-teman tambahkan. Lalu klik OK. Yang ini juga sama, yang bawahnya. Klik ini. Teman-teman tinggal cari aja warna yang pas, kira-kira yang mana ya. Nah, tinggal geser-geser aja, yang atas ini bisa, yang tengah juga bisa, yang bawah juga bisa ya. Atau bisa teman-teman copy dari warna ini, atau juga bisa teman-teman tambahin dari palet warna, kode warna yang teman-teman punya. Lalu klik OK misalkan, klik OK lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua warna atau tiga warna atau lebih ya. Nah, seperti teman-teman, kalau ada dua warna gradasi ya, namanya aja gradien. Nah, ini bisa teman-teman tambahin tiga warna. Kita klik tanda plus. Nah, ini jadinya tiga warna ya teman-teman ya. Bisa kita ubah juga warnanya, klik yang ini. Nah, di sini teman-teman cari aja warna yang ingin teman-teman tambahkan. Lalu klik OK. Nah, jadinya tiga warna seperti ini teman-teman ya. Lalu klik OK lagi. Lalu klik centang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk tools color. Lalu ada tools texture. Tools texture ini tujuannya untuk nambahin tekstur ya. Tekstur itu apa ya? Kita ganti dulu fontnya. Kita cari font yang agak besar ya. Ini ya contohnya. Lalu klik OK. Kita kembali ke tools texture. Klik tools texture. Lalu klik icon galerinya. Nah, saya akan tambahkan tools texture yang ini ya. Tekstur kertas ini ya, efek kertas kusut. Lalu kita klik centang. Nah, maka akan ada efek kertas kusut di dalam teks ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi namanya itu keren ya kelihatannya. Selanjutnya kita ke tools opacity. Klik opacity. Nah, ini tujuannya untuk membuat background atau tulisan atau objek menjadi transparan ya. Seperti ini. Bisa atur ke kiri atau ke kanan seperti ini. Lalu kita klik enable-nya ini. Nah, ini untuk shadow-nya ya. Nah, seperti ini.
Lalu kita klik silang aja. Selanjutnya di sini ada tools rotate teman-teman. Rotate ini untuk memiringkan ya. Nah, seperti ini. Memiringkan derajatnya. Teman-teman tinggal lihat aja di sini ada tulisannya minus 30 derajat. Atau bisa juga kita geser ke kanan. Nah, kita balik seperti ini 180 derajat. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk fungsi dari tools rotate. Kita silang aja. Lalu ada tools masking, ini mask ya. Kita klik. Nah, ini fungsinya untuk menghapus objek ya, menghilangkan objek separuh misalkan. Nah, tinggal teman-teman atur aja. Misalkan ini saya kasih contoh ya. Kita klik enable-nya. Nah, ini kan akan hilang ya, kepotong ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik centang. Nah, ini untuk in ya. Kalau untuk out seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi memotong objek atau tulisan ya. Oke teman-teman, untuk toolsnya jadi teman-teman bisa ini kalau ada bezier modenya ini. Jadi teman-teman bisa pindahin sudut ya. Bezier itu apa ya? Sudut apa ya? Lalu untuk di sini ada macam-macam ya. Untuk yang sebelah kanan ini kita bisa pindah. Kalau kita klik yang ini kita bisa pindah seperti ini ya. Nah, untuk mode potongnya kita bisa gerakin seperti ini ya. Jadi kaku ya mode potongnya. Nah, ini bisa kita pindah-pindah ya. Nah, teman-teman bisa atur-atur aja di sini ya, di bawah ini. Lalu kita klik silang aja karena nggak kepake. Selanjutnya ada tools font. Nah, ini font ya. Ini font yang bawaan. Ada font seperti ini, ada Arabnya juga. Font-font bawaan ini kurang bagus ya. Kita cancel aja. Oh ya teman-teman, untuk nambah font nanti saya sudah buatkan tutorialnya di video-video sebelumnya. Tinggal teman-teman cek-cek aja ya cara menambahkan font di Pixellab. Selanjutnya di sini ada B style. Nah, ini untuk merubah gaya tulisan ya. Contoh di sini ada B, ini untuk menebalkan ya. Lalu ada I, ini untuk miring. Lalu di sini ada U strip, ini untuk garis bawah. Lalu di sebelahnya ini untuk menghilangkan gaya ini tadi ya. Nah, kita kembalikan normal seperti ini. Lalu kita klik centang aja. Selanjutnya ada curve. Curve ini untuk apa ya? Kita klik aja. Curve ini untuk melengkungkan ya. Nah, melengkung seperti ini. Kalau ke kiri, melengkungnya ke bawah. Kalau ke kanan, melengkungnya ke atas. Kita klik silang aja karena pakai. Selanjutnya ada tools background. Background ini untuk tulisan ya. Khusus untuk tulisan aja. Kita klik background. Nah, di sini teman-teman pilih yang warnanya bisa warna satu warna seperti ini atau dua warna ya guys ya. Untuk background tulisan bisa dua warna. Klik gradient tadi. Lalu kita coba dua warna seperti ini. Nah, ini bagus ya. Ini ada left padding, right padding, top padding, bottom padding, radius. Nah, seperti ini ya untuk kita dari bawah ya, dari radius. Kita coba. Oh, ini untuk pinggirannya teman-teman. Jadi untuk merubah sudut ini ya jadinya. Nah, seperti ini. Untuk top padding tuh ini ya, bawah ya. Bottom padding. Bottom padding ini bawah ya. Oh, untuk spasinya. Lalu untuk top padding ini atas ya. Nah, jaraknya kita atur seperti ini misalkan. Lalu untuk right ini kanan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu di sini ada left padding. Ini untuk sebelah kiri ya, kita atur. Lalu kita klik centang aja teman-teman karena ini bagus. Seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya ada tools align. Align ini untuk rata ya. Misalkan rata kanan, rata tengah, rata kanan, tengah, kiri. Lalu kita klik centang aja. Selanjutnya ada spacing. Spacing ini
Kita klik aja biar tahu ya. Spacing ini untuk merenggangkan ya, merenggangkan jarak huruf huruf ya. Lalu klik word. Nah, word ini untuk merenggangkan kalimat ya. Kalau tadi satu kata huruf, ini untuk kalimat ya. Oke, lalu kita klik centang aja. Selanjutnya di sini ada line spacing. Oh, ini untuk vertikal ya. Spasi vertikal seperti ini ya. Oke, kita klik centang aja. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengembalikan line spacingnya, di sini bisa teman-teman klik yang X atau yang ini ya, kembali ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada tool stroke. Fungsinya tool stroke ini untuk membuat garis pinggir ya. Kita klik enable. Lalu di sini teman-teman tinggal tambahin aja warna untuk garis pinggirnya, misalkan hijau, hitam, merah, atau kuning, atau putih, bisa macam-macam ya. Lalu untuk stroke width-nya, ketebalan garisnya ini bisa teman-teman tambah ya ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Klik centang aja. Oh ya teman-teman, untuk stroke-nya ini bisa dua warna ya. Satu warna dan dua warna seperti ini. Lalu kita klik centang aja teman-teman. Selanjutnya ada tool shadow. Tool shadow ini untuk bayangan ya, kita klik aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bayangannya, untuk opacity-nya bisa teman-teman atur, transparansinya. Lalu untuk blur-nya. Untuk blur-nya teman-teman bisa atur ke kanan. Semakin ke kanan semakin besar ya untuk blurnya. Lalu untuk enable-nya ini teman-teman bisa atur aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi tambah gelap ya kalau dinyalain. Oke, kita klik centang aja teman-teman. Selanjutnya ada inner shadow. Kita ke kanan lagi. Klik inner shadow, lalu klik enable-nya. Nah, namanya inner. Inner itu di dalam ya teman-teman ya. Shadow itu bayangan. Jadi bayangan yang ada di dalam. Untuk radiusnya kita bisa atur seperti ini. Nah, bayangan jadi di dalam ya. Kelihatan kan teman-teman ya? Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pilih warnanya, warna bayangannya. Nah, warnanya bisa teman-teman atur di sini. Kita contohin biru terang, biru gelap. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita klik silang aja karena nggak kepake. Lalu di sini ada tools emboss teman-teman. Kita klik tools emboss. Emboss ini menonjol ya, jadi kayak nah seperti ini teman-teman. Tapi di sini untuk aplikasi saya lagi error. Jadinya kayak gini ya teman-teman ya, kepotong untuk tools emboss. Dan juga jarang saya pakai untuk tools emboss ini. Kita klik centang aja. Lalu di sini ada tools perspektif teman-teman. Perspektif ini kita coba. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita coba kita atur ke atas seperti ini. Ini kita ke bawahin. Lalu kita nyalain enable-nya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita klik centang aja ya, kita lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk tools perspektif tadi. Nah, ini ya. Selanjutnya ada tools 3D rotate. Kita klik 3D rotate. Untuk isinya ada Y-axis dan X-axis ya teman-teman ya. Untuk X-axisnya kita coba. Nah, seperti ini ya, X-axis. Nah, jadi bolak-balik kayak gini ya. Untuk Y-axisnya seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi ke semula. Lalu kita klik centang. Lalu di sini ada tools 3D text. Kita coba lihat untuk kita hidupkan enable-nya. Oke, kita lihat dari perspektifnya. Untuk depth-nya ini kita ke kanan kan, kita tebalkan. Maka akan terlihat seperti ini ya. Akan menonjol ya. Akan lebih hidup ya teman-teman ya. Untuk warnanya bisa teman-teman atur auto atau color, satu warna atau dua warna gradient ini misalkan. Nah, seperti ini. Atau color ini satu warna atau auto. Untuk kegelapannya, darkennya, teman-teman bisa atur aja di sini 30%, 50%.
Untuk rotasinya juga teman-teman bisa atur di sini. Nah, seperti ini ya. X rotation, Y rotation, Z rotation, sampai banyak ya teman-teman. Tinggal teman-teman cobain satu-satu aja ya. Ini terlalu banyak ya. Nah, untuk lampunya ini untuk bayangan ini ya. Oke, kita klik silang aja karena nggak kepake. Selanjutnya kita lihat di sini ada 3D shadow. Kita lihat ya. Kita klik enable-nya, hidupkan. Nah, maka tercipta bayangan 3D ya di bawah tulisan ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur aja untuk opacity-nya, transparannya. Bisa sangat transparan seperti ini, jadi lebih natural ya bayangannya ya. Atau bisa terlihat gelap seperti ini. Untuk blur radiusnya juga teman-teman bisa atur. Kalau radiusnya semakin ke kanan maka semakin ngeblur ya. Kalau ke kiri jadi semakin bayangannya semakin fokus ya, semakin gelap. Untuk expand by-nya ini teman-teman bisa atur ke kanan, lebar bayangannya ya, bisa juga ke kiri seperti ini. Semakin ke kiri semakin kecil ya bayangannya. Kita klik silang aja karena nggak pakai. Lalu di sini ada reflection. Ini fungsinya kita hidupkan dulu. Nah, seperti ini ya, kayak bayangan di bawah air ya, di atas air. Lalu kita klik silang aja. Untuk vertikalnya ini bisa teman-teman atur. Nah, seperti ini jaraknya. Teman-teman bisa atur aja. Lalu kita klik silangnya teman-teman ya. Ini kita ketengahkan dulu. Selanjutnya di sini ada tools untuk apa ini ya? Yang segi 6 ini. Yang pertama ada stiker, isinya ya stiker, jarang saya pakai. Yang kedua di sini ada impor gambar. Nah, di sini teman-teman kalau mau menambahkan gambar bisa dari impor gambar ini ya. Lalu di sini ada draw, ini untuk menggambar ya. Ini juga jarang saya pakai. Nah, untuk pen size-nya bisa teman-teman atur seperti ini. Nah, 120 ini tebal banget ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk smoothness-nya bisa teman-teman atur juga seperti ini. Kita lihat dari fill inside ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menciptakan objek langsung otomatis kayak gini ya. Nah, kayak gini. Lalu ada dash line, lalu neon effect. Kita coba neon effect. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita matikan dulu fill inside-nya. Kita coba neon effect. Nah, jadi kayak ada bayangan gitu ya, neon effect, namanya aja neon effect. Lalu untuk blurnya teman-teman bisa atur di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita klik silang aja karena nggak kepake. Klik OK. Selanjutnya ada tool shape. Ini untuk shape ini bentuk ya, berbagai macam bentuk. Oke, di sini pertama kita lihat kotak, lalu kita tumpulkan. Nah, di sini teman-teman bisa membuat tumpul ya sudutnya. Lalu bisa juga teman-teman bisa buat bulat kayak gini. Nah, semakin ke kanan semakin bulat ya. Lalu di sini ada opacity. Lalu ada fill color. Teman-teman bisa langsung mewarnai. Nah, seperti ini. Langsung bisa kasih warna ya. Satu warna atau langsung dua warna seperti ini. Lalu ada stroke-nya, pinggirannya ya. Bisa teman-teman kasih. Lalu di sini ada opacity-nya juga, opacity stroke ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk stroke-nya atau apa namanya ya, pinggirannya bisa teman-teman warnain. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, untuk pinggirannya teman-teman bisa warnain macam-macam ya. Selanjutnya untuk ini bisa bentuknya seperti ini. Nah, ada yang lancip, ada yang seperti ini, ada yang tumpul. Oke, selanjutnya teman-teman blurnya ini seperti ini juga bisa teman-teman ciptain kayak gini ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik silang aja karena nggak kepake.
Selanjutnya di sini ada tools Bezier. Bezier ini untuk membuat objek ya, teman-teman bisa bikin kartun dari foto teman-teman sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja objek-objeknya. Saya udah bikin tutorialnya di video saya ya. Tinggal teman-teman cari di situ ada tutorial saya bikin apa namanya flat kartun ya. Jadi wajah teman-teman bisa jadi kartun ya dengan menggunakan tools Bezier ini teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau saya bikinin flat apa namanya objek kartun kayak gini, tinggal teman-teman komen aja ya. Misalkan bang, saya mau bikinin flat kartun. Oke, kita klik silang aja. Selanjutnya di sini ada tools arrow. Arrow ini panah gini ya, tanda panah. Ini jarang saya pakai. Oke, selanjutnya di sini kita geser ke kanan yang bawah ini. Di sini ada tools color untuk mewarnai background ya. Bisa satu warna, bisa juga dua warna ya, gradient ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk dua warna. Untuk yang satu warna kita klik. Nah, seperti ini ya. Jadi background bawaannya bisa kita warnai langsung. Oke, lalu kita klik centang aja kalau udah. Selanjutnya di sini ada transparan untuk background transparan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin stiker WhatsApp atau teman-teman punya project di satu situs yang buat PNG, teman-teman bisa gunakan background transparan ini ya. Misalkan teman-teman bikin stiker meme atau stiker Islami, bisa teman-teman pakai background transparan ini. Selanjutnya di sini ada image size. Ini gunanya untuk mengukur membuat ukuran gambar ya. Misalkan saya bikin size-nya 300 berbanding 400 ya. Kita klik OK. Nah, maka jadi seperti ini teman-teman. Jadi kecil ya. Kita kembalikan di sini. Misalkan teman-teman bikin di sini ada bisa di custom. Yang pertama bisa teman-teman pilih yang square atau profile picture, YouTube banner, channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover, Google Plus cover, sampai yang Twitter header size. Nah, seperti itu teman-teman ya. Atau teman-teman custom sendiri ukurannya di sini. Misalkan 9 berbanding 16. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Kita kembali lagi. Oke, selanjutnya di sini ada tools crop. Tools crop ini jarang saya pakai. Lalu ada tools image. Image ini penyedia gambar ya. Jadi gambar bawaan dari Pixel Lab ada di sini ya. Tapi ini juga jarang saya pakai. Lalu di sini ada from gallery. Ini bisa menambahkan foto buat background dari galeri ya. Atau juga teman-teman bisa from kamera. Selanjutnya di sini ada ini ya. Ini jarang saya pakai juga nih. Ada rotate, ada vintage. Nah, vintage itu bayangan di pinggir kayak gini ya. Ini bisa teman-teman pilih aja warna bayangannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk radiusnya ini bisa kecerahannya ini bisa teman-teman atur ya. Kita klik silang aja. Untuk yang rotate ini saya jarang pakai, ini nggak tahu. Untuk noise ini kita coba. Nah, seperti ini ya. Noise ini kayak apa namanya ya? Ya noise gimana ya? Noise ini
kayak efek gitu ya teman-teman ya. Efek semut. Kalau teman-teman di TV itu tahu misalkan TV-nya lagi error, nah itu semutnya kan banyak semutnya itu teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Kita klik silang aja. Lalu di sini ada efek strip. Nah seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman atur gelapnya, transparannya, atau apa namanya, besar dari ininya ya, bayangannya ya. Kita klik silang aja. Lalu di sini ada tools brightness. Brightness ini apa ya? Kecerahan ya. Lalu ada tools kontras, ini juga buat ya kecerahan gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini ada hue. Hue ini untuk mengubah warna kalau nggak salah ya. Misalkan dari biru langsung diubah ke merah. Ini jarang saya pakai semua. Saturasi juga jarang saya pakai. Oke teman-teman, kita pindah ke bagian atas. Di bagian atas ini ada macam-macam ya. Dari tanda plus dulu. Ini kita bisa nambahin teks, current date, sticker, shape, from gallery, draw. Nah, yang tools-tools di bawah tadi udah dirangkum di atas ini ya. Lalu ada ini untuk menyimpan project, save as project. Lalu ada untuk menyimpan foto. Jadi project yang udah jadi ini bisa teman-teman save di sini ya. Nah di sini ada formatnya. Formatnya ada PNG, ada juga JPG. Dimensinya juga ada default. Kita klik. Nah ada default, custom, low, medium, high, very high, sampai ultra ya yang paling tinggi. Jadi kalau teman-teman bikin thumbnail YouTube, harusnya teman-teman gunakan yang ultra ya. Karena semakin tinggi rasionya semakin bagus ya. Lalu di sini ada untuk berbagi ya. Misalkan nah, misalkan teman-teman ingin berbagi gambar langsung ya. Bisa dari WA, bisa ke WA, ke IG, ke Twitter, ke Facebook, ke ini ya Google. Nah, atau juga teman-teman bisa save to gallery atau langsung share ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada kutipan. Nah, di sini ada kata-kata kutipan ya. Di sini teman-teman bisa pakai, tapi ini jarang banget saya pakai ya untuk kutipan-kutipan bahasa Inggris ini. Selanjutnya di sini ada titik 3 ini. Titik 3 ini macam-macam, ada use image from gallery. Jadi ngambil dari galeri. Selanjutnya full screen. Ini full screen seperti ini. Oke. Ini sama yang use image from camera. Jadi ngambil gambar dari kamera ya. Yang ini export image sama image size. Image size ini seperti ini. Tutorial atau remove edge. Nah ini remove edge ini menghilangkan iklan ya teman-teman ya. Selanjutnya ada recover autosave. Nah seperti ini. Recover autosave. Jadi apa ya namanya ya, ini jarang saya pakai sih. Open PLP file. Nah ini kalau teman-teman punya file PLP bisa teman-teman buka ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada exit untuk keluar ya. Lalu bagian bawahnya ada tulisan ini. Ini bisa ini tools pensil ini yang di bawah tadi ya, udah kita bahas. Lalu di sini ada tools tools delete ya. Lalu di sini yang ini. Nah, ini yang tanda panah kebalik ini, yang melengkung ini, fungsinya untuk mengembalikan misalkan kita salah project, salah mencet. Nah, ini kita bisa kembalikan back ya. Selanjutnya
ada kaca pembesar. Kita klik kaca pembesar. Nah, ini gunanya untuk objek-objek yang kecil seperti ini, kita bisa zoom. Nah, jadi teman-teman kalau bikin kartun dari wajah sendiri yang pakai tadi ya, pakai tools Bezier, teman-teman bisa detailin kayak gini ya. Untuk fotonya bisa teman-teman detailin kayak gini ya. Nah, lalu bisa teman-teman kunci juga. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman klik yang ininya. Nah, jadi kekunci ya, seperti ini. Kalau mau balikin bisa klik lagi kaca pembesarnya. Lalu ini kita klik yang angkanya ya, jadi 100%. Lalu klik lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang bagian kanan ini. Nah, ini grid ya. Fungsinya grid ini untuk kayak bikin logo, bikin apa namanya? Ya bikin logo ya. Biasanya grid ini kita pakai buat bikin logo. Nah, di sini di bawahnya ini bisa diatur ya. Ini ada icon apa namanya? Magnet ya. Magnet, lalu kita klik yang ini, gridnya. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Nah, di sini untuk lebar gridnya teman-teman bisa atur. Misalkan saya pakai 20, ininya 20 juga. Nah, jadi gridnya ini kecil-kecil kayak gini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi fungsinya dari magnet ini untuk apa namanya, biar ngepas ya. Contoh, kita kasih background dulu ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, misalkan kita contohkan dari pakai shape ini ya. Jadi fungsinya apa namanya, magnet tadi ini biar pas ya. Nah, ini ada garis merah ini biar pas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, pas kan? Jadinya kalau kita bikin apa namanya, logo atau kaligrafi ini bisa pas ya pinggir-pinggirannya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita klik silang aja. Lalu di sebelah kanannya ini, sebelah kanan ini ada fungsinya untuk objeknya ya. Fungsinya untuk mengunci objek atau menghilangkan objek. Kita contohin. Kita klik yang tanda mata di silang ini. Nah, maka objeknya akan hilang ya. Atau kita kunci objeknya yang ini, tulisan atau objek ya. Lalu kita balik lagi, pencet yang kanan ini. Nah, maka objeknya ini nggak bisa gerak ya, karena udah dikunci ya. Kita buka lagi kuncinya. Nah, maka ini bisa digerakin. Ini untuk gridnya kita matikan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi objeknya bisa kita gerak-gerakin kayak gini kalau kuncinya dilepas ya. Nah, ini kita kunci lagi. Kita coba. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa gerak. Kita lepas lagi. Nah, seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman untuk tutorial dari saya. Ini paket komplit ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau tutorialnya yang potongan-potongan 10 menit, bisa teman-teman cek di playlist ya teman-teman ya. Di situ lengkap banget teman-teman. Mulai dari tutorial yang potongan 10 menit atau tutorial bikin logo, bikin banner, bikin macam-macam ya. Teman-teman bisa cek aja di playlist. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe ya teman-teman ya. Nyalain juga notifikasinya. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.